optimisme dan pesimisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam buku Latasan karya Dr. Aid Al-Qarni, subjudul optimisme dan pesimisme. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kekafiran mereka, di samping kekafirannya yang telah ada dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surat At-Taubah ayat 124 hingga 125. Orang-orang soleh biasanya sangat optimistis dengan masalah pelik yang mereka hadapi dan melihat ada satu kebenaran di atas manhaj yang benar. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Ada 3 hal yang sangat dibenci oleh orang-orang, namun aku justru menyukainya. Ketiga hal tersebut antara lain, aku suka kefakiran, sakit, dan kematian. Mengapa? Karena kefakiran adalah ketenangan hati, sakit adalah pelebur dosa, dan kematian adalah pertemuan dengan Allah. Tapi orang sangat benci dan mengatakan najis dengan kefakiran. Sampai anjing pun tidak suka kefakiran. Jika melihat seorang yang fakir, maka dia akan menggonggong dan menyeringai, menampakkan taring-taringnya. Bagi orang-orang soleh dimaksud demam yang menimpa mereka adalah kebahagiaan dan mengatakan, kami datang menghapus dosa dengan cepat. Ku minta kepada Allah agar jangan dicabut lagi. Namun tidak demikian dengan Al-Mutanabbih. Katanya tentang demam, telah kubelanjakan uang dan tilam buat obatnya. Kini sembuh namun masih tersisa tulang. Nabi Yusuf juga pernah mengatakan, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 33. Sedangkan Ali ibnu Al-Jaham juga mengatakan dengan nada yang sama, kata mereka, engkau dipenjarakan. Ku jawab, toh tak membahayakanku. Pedang yang akan diasah harus dicabut dari sarungnya. Tapi Ali ibnu Muhammad Al-Khatib mengatakan, kata mereka, engkau dipenjarakan. Dan aku jawab, itu ujian yang berat, namun itu akan menjauhkanku dari didikan zaman. Kematian adalah sesuatu yang banyak dicari orang dan memang menyenangkan. Sampai-sampai Mu'adz mengatakan, selamat datang kematian, kekasih yang datang pada saat dibutuhkan, yang membuat orang yang menyesal menjadi senang. Al-Husain ibnu Al-Hammam juga mengatakan, aku terlambat, ku kejar kehidupan, tetapi yang ku dapat adalah kehidupan yang tak seperti yang ku kejar. Kematian tak perlu ditakuti karena pasti akan tiba, namun tak banyak yang menyukainya dan lari menghindarinya. Tapi orang-orang Yahudi adalah tipe orang yang seandainya bisa ingin hidup selamanya. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Setelah kehidupan ini, aku tak punya kehidupan lagi, dan selain aku tak punya kepala lagi. Mati di jalan Allah adalah mimpi indah. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Bahkan Ibnu Rawaha bersenandung, namun kumohon ampunan kepada yang maha penyayang, kuharap hunjaman mengerikan yang tidak meninggalkan jejak. Namun bagi sebagian yang lain, kematian seperti itu adalah hal yang sangat dibenci dan dihindari. Jamil Husaina pernah berkata, berjihadlah wahai Jamil dalam menghadapi peperangan, tapi jihad mana yang aku inginkan selain itu? Seorang Badui Arab pernah berkata, demi Allah aku benci sekali kematian di atas pembaringanku, tapi bagaimana jika aku mencarinya di ujung pedang? Tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran ayat 168.
Katakanlah, sekiranya kamu berada di dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati, terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Alur cerita dalam berbagai peristiwa tetap satu. Hanya pelaku ceritanya yang selalu berbeda. Itu tadi kutipan dari buku Latazan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.